Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Ardi Bahtiar dengan NRP 21031971138. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Administrasi Basis Data bab 5 dengan judul Managing Database Storage Structure. Yang pertama adalah tujuan. After complete decision, you should be able to do following. Jadi setelah menyelesaikan bab ini, Anda seharusnya dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, describe how tabel raw data in storage in block. Itu mendeskripsikan berapa tabel dan juga raw data pada storage block. Yang kedua, define the purpose of table space and data file. Yaitu mendefinisikan tujuan atau kegunaan dari pembuatan table space dan data file. Ketiga, create data manage table space, yaitu membuat table space dan manage table space. Yang keempat, obtain table space information, yaitu memperoleh informasi mengenai table space. Dan yang terakhir, describe the main concept and functionality of automatic storage management, yaitu mendeskripsikan konsep dan juga fungsi dari ASM. Kemudian adalah storage structure logical. Yang pertama database, lalu turun ke table space, turun lagi ke segmen turun lagi ke extend, dan extend ke Oracle data block. Yang physical OS file dan juga OS block. Kemudian how tabel data is storage. Yang pertama ini ada segmen tabel A dan juga segmen tabel B yang berada dalam satu tabel space. Lalu ada tabel yang terdiri dari kolom dan juga row yang akan ke blocks dan juga extend. Kemudian anatomy of a database block. Yang di paling atas warna hijau adalah block header, lalu di bawahnya ada free space, lalu bagian ketiga ada raw data. Kemudian table space dan data file. The Oracle database storage and logical in data table space and physical in data file. Jadi penyimpanan data di Oracle secara logika terdapat pada tabel space dan secara fisik terdapat pada data file. Lalu tabel space yang pertama, can belong to only one database, hanya dapat memiliki satu database pada satu waktu. Lalu consist of one more or more data file, bisa terdiri dari satu atau lebih data file. Yang ketiga, are further divided into logical units of storage. Tabel space dibagi menjadi beberapa unit penyimpanan logik. Dan yang terakhir, are a repository for scheme object data. Lalu di dalam data file, can belong to only one table space and one database. Jadi hanya dapat dimiliki oleh satu tabel space dan satu database. Dan juga yang kedua, are the underlying files that make up a table space, adalah repository untuk data dari objek skema. Kemudian Oracle Manage File atau OMF. OMF ini specific of operation in terms of database object. Itu ada parameter dbgrid file dash, dbgrid online log dash, dbrecovery file dash. Deskripsi, define as a location of the default file system directory for data file dan temporary file. Jadi mendefinisikan lokasi default file system directory data
dan juga temporary file. Lalu deskripsi yang kedua, define the location for redo-log file dan control file creation. Jadi mendefinisikan lokasi redo-log file dan juga control file. Yang terakhir, define the location for RMAN backup. Lalu kemudian ada space management in tablespace. Locally management tablespace yang pertama, free extents are managed in tablespace. Jadi free extend untuk memanage di dalam tablespace. Yang kedua, a bitmap is used to record free extend. Bitmap digunakan untuk merekord free extends tersebut. Yang ketiga, each bit corresponds to a block or group of block. Blok atau grup, blok terdiri dari beberapa bit yang saling berkorespondensi. Yang keempat, the bit value indicates free or use extend. Bit value mengindikasikan tablespace tersebut kosong atau sedang digunakan. Lalu yang terakhir, the use of locally managed tablespace in recommended, yaitu menggunakan lokasi manajemen tablespace yang direkomendasikan. Lalu setelah itu ada dictionary management tablespace. Yang pertama, free extents are managed by the data dictionary. Free extend dimanage oleh data dictionary. Lalu uploaded table are updated when extend are allocated or unlocated. Jadi tabel yang sesuai akan diupdate setiap kali extend digunakan. Lalu these tablespace are support only for backward compatibility. Itu yang terakhir. Kemudian exploring the storage structure. Seperti ini. Klik the link to view detail information. Tampilannya. Lalu create a new tablespace, membuat tablespace baru. Yang kita inputkan adalah nama tablespace-nya. Di sini tertulis inventory. Lalu pilih extend management, yaitu local management, tipe permanen, status read write. Kemudian storage for locally managed tablespace. Seperti ini. Extend allocation-nya kita pilih automatic. Lalu segment space management-nya kita pilih automatic. Enable login, yes. Block information. Kemudian ada tabel space in the pre-record database. Tabel space di dalam pre-configured database akan muncul seperti ini. Kemudian altering a tablespace, atau mengubah tablespace, yaitu name kita ganti, status kita offline mode, kita normal. Kemudian action with tablespace, atau tindakan-tindakan pada tablespace seperti ini, general DDL dan lain-lain. Dropping tablespace atau menghapus tablespace, itu ada, kita pilih tablespace-nya dulu, lalu klik delete, maka akan muncul warning seperti ini. Jika iya, maka klik yes. Lalu kemudian view table space information, atau menampilkan informasi tablespace, itu seperti ini, dengan cara select tablespace, name, status, content, login, extend, management, allocation, type, segment space management from DBA tablespace. Akan muncul seperti ini. Kemudian
gathering storage information. Di action yang kita search yaitu show table space content seperti ini. Lalu view table space kontennya akan muncul jadi seperti ini. Enlarging the database, you can enlarge the database in the following ways. Jadi Anda bisa memperbesar database dengan cara seperti ini, yaitu creating a new table space, membuat table space baru, adding a data file to an existing table space, yaitu menambahkan satu data file di luar table space, increasing the size of a data file, lalu yang terakhir providing for the dynamic growth of a data file. Kemudian what is a automatic storage management? Apa itu ASM? ASM adalah is a portable and high performance cluster file system. Adalah yang kedua, manage Oracle database file, spread data across disk to balance load, mirror data, solves many storage management challenge. ASM key feature and benefit. Yang pertama ada strip file but not logical volumes. Yang kedua, provides online disk configuration and dynamic rebalancing. Yang ketiga, allow for adjustable resembling speed. Yang keempat, provider redundancy on a per file basis. Yang kelima, support only on Oracle database file. Yang keenam is cluster aware. Yang ketujuh is automatic install. Itu adalah key feature dan benefit. Selanjutnya adalah ASM konsep. Di sini adalah konsep dari ASM, yaitu table space, database turun ke table space, turun lagi ke segmen diturun ke extend ke Oracle data block, lalu dihubungkan oleh data file ke ASM disk group, ASM file, ASM disk, allocation unit, dan juga physical block yang juga terhubung file system file or raw device. Summary atau ringkasan, pada bab ini Anda seharusnya telah mempelajari bagaimana cara describe how table raw data is stored in block, mendeskripsikan berapa tabel raw data di storage block, lalu define the purpose of table space and data file, menggunakan table space untuk misalkan data, create and manage table space, obtain table space information, describe the concept and functionality of ASM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.